Borobudur itu dari kata Boro dan Budor. Jadi dua kata ya. Boro adalah biara atau wihara. Jadi bangunan di sana itu oleh nenek moyang dibuat tujuan utamanya adalah sebagai tempat beribadah umat Buddha. Budor itu artinya di atas. Borobudur, biara atau wihara atau tempat beribadah umat Buddha yang dibangun di atas bukit. Jadi apa yang kita lihat di sini, dari sini, ya Borobudur itu ternyata memang di atas bukit. Jadi tangga yang kelihatan dari sini itu jumlahnya ada 63 anak tangga. Itu sebetulnya naik bukit yang tingginya 7 meter. Karena kita mau naik ke candinya, kita dapat satu guide. Kita dapat nomor 47. Itu Pak guide-nya. Ya enggak? Borobudur. Jadi kalau tadi saya sudah menyebut nama di sini, nama adalah Magelang dan dinastinya disebut dengan Sailendra. Yang Magelang yang berasal dari kata Mahagelang yang artinya kota yang dilingkari oleh gunung, dan Sailendra yang artinya adalah raja gunung. Nah, dari 8 gunung yang mengelilingi kota di sini ada 4 yang berapi. Yang di sisi timur adalah Merapi Merbabu, kalau yang di sisi barat Sindoro sama Sumbing. Pada tahun 1006, 4 gunung tadi pernah meletus dengan dahsyat. Borobudur akhirnya terkubur oleh abu vulkanik. Sedangkan gempanya ini mengakibatkan batunya pada jatuh. Sehingga apa yang kita lihat sampai saat ini, kalau batu Borobudur ternyata ya masih banyak yang kurang, banyak yang cacat. Ya termasuk juga patung-patung Budanya banyak juga yang tidak punya kepala, tidak punya tangan atau tidak punya kaki. Nah ini faktor utamanya adalah karena alam. Letusan gunung berapi atau gempa vulkanik yang terjadi pada tahun 1006. Tahun 1006 pusat pemerintahan di Jawa Tengah dipindahkan ke Jawa Timur. Tapi mengenai kepala patung Buddha ada faktor keduanya. Faktor kedua dari kepala patung Buddha adalah pengrusakan yang dilakukan pada masa penjajahan. Karena pada masa penjajahan belum lahir undang-undang cagar budaya. Jadi orang kalau naik Borobudur apabila butuh souvenir, biasanya mereka turunnya akan memenggal kepala patung Buddha untuk dijadikan souvenir. Dan Borobudur ini terkubur oleh abu vulkanik selama 800 tahun. Ya makanya Borobudur itu dulu sebelum tahun 2023, tepatnya tanggal 1 Maret, berarti sudah 2 bulan ya. Itu Borobudur adalah dead monument. Tapi kalau sekarang umat Buddha menyatakan bahwa Borobudur dikembalikan kepada aslinya, yaitu tujuan utamanya adalah sebagai tempat beribadah umat Buddha. Jadi Borobudur sekarang adalah tempat beribadah umat Buddha lagi. Jadi bukan dead monument lagi, ya. Borobudur ini terkubur oleh abu vulkanik selama 800 tahun. Pada masa penjajahan Inggris, tepatnya ketika Jawa dikuasai oleh bangsa Inggris atau dijajah oleh bangsa Inggris, Gubernur Jenderal Inggris yang namanya Thomas Stamford Raffles memerintahkan supaya Borobudur dibersihkan dari abu vulkanik. Dia perintahkan kepada 200 orang pribumi untuk membersihkan abu vulkanik. Selama 2 tahun dibersihkan. Dari tahun 1814 dan selesai tahun 1816. Kemudian direnovasi untuk yang pertama tahun 1907 sampai 1911. Ini pada masa penjajahan Belanda. Dipimpin orang Belanda juga yang namanya Theodor van Arp. Tapi renovasinya tidak sempurna. Maka terus diadakan renovasi untuk yang kedua yang dimulai tahun 1973 dan selesai tahun 1983. Renovasi yang kedua itu selama 10 tahun itu besar-besaran. Dan itu yang melakukan adalah pemerintah RI. Pada saat itu biayanya sebanyak 25 juta US dollar dan kita dibantu oleh UNESCO sebanyak 7 juta US dollar. Jadi kalau di sekolah mungkin ya katanya Borobudur itu dipugar atau direnovasi oleh UNESCO. Bukan, yang merenovasi pemerintah RI. UNESCO pada saat itu ikut membantu. Sifatnya adalah membantu ya, bukan merenovasi. Borobudur kalau secara geografis berada di desa Borobudur, berada di kecamatan Borobudur, berada di Kabupaten Magelang ya, dengan tinggi bangunan 35 meter, panjang 123 meter, lebar 123 meter, mempunyai 10 tingkat, mempunyai 9 lantai, mempunyai relief yang kalau dibentang panjangnya 3,5 km. Relief tadi terdiri dari cerita-cerita Buddha semuanya, dari kitab diambil dari kitab-kitab Buddha. Dari bawah namanya adalah Karma Vibhanga, Jataka, Awadana, Lalita Vistara, Ganda Vyuha,
Bhadrachari. Jadi ada 6 kitab yang dipahatkan di relief Borobudur, di dinding Borobudur. Mempunyai stupa yang kecil, jumlahnya ada 1460 stupa. Ini yang kecil-kecil begini. Tapi yang rusak juga ikut dihitung ya ini ya. Tapi jangan menghitung semua ya. 1464 stupa. Ada yang ingin menghitung? Terima kasih Pak. Ya ada 1460 stupa kecil. Kalau yang besar itu ada pada tingkat 7, 8, 9, 10. Jumlahnya ada 73 ya. Yang besar. Yang besar itu ada pada tingkat 7, 8, 9, 10. Kalau tingkat 1 sampai 6 ini jumlahnya 1460. Kalau reliefnya jumlahnya yang bercerita 1464. Ayo jangan kagak, jangan disamakan ya. Kalau jumlah stupa kecilnya 1460, kalau jumlah relief yang bercerita atau relief narasinya ada 1464. Yang dekoratif jumlahnya ada 1212 figura. Jadi tidak semua relief di Borobudur ini bercerita. Jumlah batunya kurang lebih ada 2 juta blok batu. Nah, mempunyai 10 tingkat, mempunyai 24 gerbang, mempunyai 4 pintu sesuai dengan mata angin. Dan setiap pintu itu jumlah tangganya ada 90 anak tangga. Jadi kalau dihitung semua tangga di Borobudur ada 360 anak tangga. Baik, ada yang ingin ditanyakan? Gunadarma ini secara kisah legenda. Gunadarma ini setelah selesai membuat Borobudur karena dia capek terus tertidur. Tapi ternyata sampai sekarang dia tidak bangun. Nah, untuk itu kalau kita melihat pegunungan menoreh di sebelah selatan kita, ini bentuknya seperti orang yang sedang tidur. Ini gambaran daripada Gunadarma yang tertidur dan sampai sekarang belum bangun. Bisa kelihatan belum? Ayo. Harusnya ada liftnya ya. Iya, harusnya lift ya. Kak, ini di mana Kak? Ini di mana Kak? Di Borobudur. Naik ke puncaknya Kak?
Indah sekali itu Borobudur tuh, indah sekali itu pemandangannya. Alah, indah sekali.